Oke, hari ini topiknya adalah masalah sepele. Masalah sepele adalah masalah-masalah yang seringkali luput jadi perhatian kita. Tetapi sebetulnya itu adalah hal yang sangat krusial begitu ya, sangat sangat berperan dalam pembentukan karakter kita. Kenapa begitu? Karena masalah-masalah sepele itu membuat kita akan merespon sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Reaksinya seringkali cepat gitu ya, dan karena saling cepatnya itu sebenarnya cerminan dari sikap hati kita, pikiran kita, bahkan alam bawah sadar kita. Karakter kita akan tercermin begitu. Agak berbeda dengan perkara-perkara yang besar begitu, perkara-perkara yang serius, yang dimana membutuhkan pemikiran, perencanaan, atau kadang-kadang justru respon kita bisa kita buat seperti kita sedang membangun semacam image begitu, semacam pencitraan. Jadi justru dari perkara-perkara yang sepele ini, itu kita bisa melihat bagaimana diri kita sebetulnya di hadapan Tuhan. Oke ya. Nah, sebagai orang percaya, ada tujuan tertinggi, gitu ya, yaitu tertuang dalam Matius 5 ayat 48. Dikatakan demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Pertanyaannya bagaimana kita bisa sempurna? Maksudnya apa sih kita sempurna itu? Apakah sempurna itu tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan? Ternyata bukan begitu maksudnya. Itu yang saya tangkap ya. Jadi di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat ini selalu saya renungkan, saya ingat lagi. Jadi kesempurnaan kita adalah sebuah proses di mana kita hidup di dalam iman. Maksudnya di dalam iman adalah hidup, kan kalau iman itu kan iman adalah iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah kehendak Tuhan, sesuai dengan konteksnya yang sedang kita hadapi. Iman bukan adalah sekedar positive thinking. Kita percaya, kalau kita percaya pasti terjadi, amin. Oh, bukan begitu gitu. Jadi ada kehendak Allah yang kita pegang, lalu kita lakukan. Tuhan Yesus juga begitu. Hidup di dalam iman adalah hidupnya itu didedikasikan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Dalam setiap aspek kehidupannya dijalani selama 33 tahun. Melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa, Bapaknya mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kesempurnaan adalah kalau kita berhasil atau mampu berusaha dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, gitu ya. Oke. Latar belakang. Allah merencanakan yang baik bagi manusia. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Turut bekerja. Jadi ada peran Allah di situ. Dalam segala sesuatu. Artinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Termasuk yang remeh-temeh itu. Yang sepele-sepele itu. Bukan hanya perkara-perkara besar. Enggak. Dalam hal-hal sepele, Allah turut bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan Allah selalu baik. Bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya orang-orang yang mau pay attention, mau memperhatikan,
mau mencari tahu apa yang Allah inginkan dalam kehidupan dia untuk dia lakukan. Allah punya rencana, Allah punya programnya, Allah punya pekerjaan, dan itu dia ingin kita lakukan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua sebenarnya dipanggil mengikuti rencana Allah. Rencana yang baik, mewujudkan kehendaknya. Kita semuanya dipanggil untuk itu. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa ada sih yang nggak terpanggil? Semuanya terpanggil. Permasalahannya, kita mau mengikuti panggilan itu apa enggak? Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Dia menginginkan semuanya hidup seturut dengan kehendaknya. Itu panggilannya. 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kalau kita hidup kan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tapi kalau Allah, itu kan semuanya jadi sekarang, masa kini. Karena Allah tidak dibatasi oleh waktu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pribadi Allah, Allah yang tidak kelihatan itu, bisa kita kenal dari anaknya. Anaknya, firman yang jadi manusia, itu menjadi perwujudan apa menjadi pribadi Allah, apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, yaitu hidup seturut dengan kehendak Bapa. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi contoh, dia menjadi awal, dia menjadi role model bagi kita semua. Kehidupannya seperti Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang sempurna yang diinginkan oleh Bapa. Bedanya adalah Yesus Kristus tidak pernah melakukan kesalahan. Kita banyak melakukan kesalahan. Tetapi arah kita, hidup kita, harus mengarah tercermin ke situ. Seperti Yesus Kristus telah hidup. 8:30 Roma. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Pertama, kita menerima pengampunan. Tanpa pengampunan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak ada penebusan. Kita dibenarkan, bukan berarti kita 100% benar, enggak. Bagaimana kita dibenarkan? Ketika kita mau hidup di dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Sama seperti Yesus Kristus telah hidup. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya tergelitik dengan ada satu lagu rohani gitu ya. Lagunya bagus. Semenjak saya di GRI, saya memperhatikan tuh teks lagu-lagu gitu ya. Banyak lagu yang nadanya bagus, irama bagus, musikali bagus, tapi menurut saya kata-katanya kurang pas. Kadang-kadang lompat-lompat logikanya. Lagunya apa ya waktu itu ya? Kemuliaan-Mu kau janjikan gitu. Aku tetap percaya. Seolah-olah bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita ini otomatis dimuliakan. Bukan begitu konsepnya.
Dan mereka yang ditentukan semula, mereka juga dipanggilnya. Ketika dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Bapa, kita diharapkan, diinginkan untuk mengikuti jejak-jejaknya, mengikuti langkah-langkahnya, ketetapan-ketetapannya. Ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, kita hidup berkenan kepadanya, oleh karena itu kita akan dimuliakan karena hidup di dalam ketaatan itu. Jadi runutannya seperti itu. Bagaimana sih supaya bisa menjadi sempurna? Di dalam Roma juga, ayat 12, Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kudus dikhususkan kepada Allah. Dan yang berkenan kepadalah, itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu, artinya tubuh kita, kehidupan kita, aktivitas kita sehari-hari, itu menjadi persembahan kita yang hidup. Bukan hanya harta kita, bukan hanya saat kita di gereja, bukan hanya saat kita di pelayanan-pelayanan rohani yang lainnya, aktivitas sosial, tetapi segenap kehidupan kita, Tuhan inginkan untuk kita persembahkan. Artinya kita tidak melakukan mau-maunya sendiri, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena banyak orang berpikir bahwa perbuatan yang baik sudah dijamin pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Yang dianggapnya baik pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang dianggap orang baik pasti menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Bisa jadi menurut kita baik menuju A, tetapi Tuhan menginginkan kita pada saat itu kita menuju B. Melakukan B, bukan A. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat ketika di mukjizat pertama, waktu itu anggur kehabisan, Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Artinya dia menunggu momennya. Waktu Lazarus sakit keras, kalau kita, menurut kita yang baik, kita segera datang ke sana supaya kita bisa solve the problem, menyelesaikan masalahnya, supaya Lazarus cepat-cepat sembuh. Tapi apa yang terjadi? Seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan Lazarus muter-muter dulu, akhirnya meninggal dulu, tetapi akhirnya dibangkitkan. Nah, cara berpikir kita, bertindak kita seringkali memang berbeda dengan kehendak caranya Tuhan. Itulah sebabnya menjadi PR bagi kita bagaimana kita menggumuli dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertindak secara presisi seperti yang Tuhan mau. Ini adalah hal yang tidak mudah. Apalagi jika kita tidak bergaul erat dengan Tuhan, kita masih memiliki keinginan-keinginan diri, ambisi-ambisi diri, keinginan duniawi yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita sama sekali tidak sensitif dengan maunya Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen yang melakukan aktivitas rohani, pergi ke gereja, lalu melabel bahwa saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu yang perlu kita renungkan. 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita lebih berfokus pada keinginan-keinginan duniawi. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sikap hidup kita dimulai dari perubahan pikiran kita, orientasi kita, yang akhirnya kita lakukan, tercermin dalam kehidupan kita, tindakan kita sehari-hari,
Itu yang harus berubah, dibaharui. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada levelnya. Tergantung bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita mengikuti jejak-jejak yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur bahwa Allah Roh Kudus diutus untuk memimpin kita supaya kita bisa memahami hal ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sebetulnya Tuhan sudah merencanakan hal-hal yang baik, yang paling pas buat kita. Tetapi keinginan-keinginan kita, daya tarik dunia, membuat seringkali kita terjebak dan memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan bagiannya dari kita. Ambisi-ambisi yang membuat kita jadi terjerat. Dan tidak jarang pula, ambisi-ambisi pribadi itu, keterikatan dengan dunia itu, dibungkus dengan hal-hal yang rohani. Ini perlu kejujuran di dalam diri kita, gitu ya, supaya kita bisa memahami, benar nggak sih? Gitu. Apakah ini bagian dari saya apa enggak? Apakah hal ini harus saya pikirkan juga apa enggak? Tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Batasannya adalah iman. Yaitu kita harus menantikan apa yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan ilhamkan pada kita. Tuhan beri pengertian pada kita, itu aja yang kita pegang. Karena nggak semuanya harus kita pegang. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, semuanya dimulai dari hal kecil. Dilakukan secara konsisten atau dengan setia. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau dalam kejadian hidup kita sehari-hari, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sepele, dalam berinteraksi dengan sesama manusia, apalagi dengan inner circle kita nanti ada di belakang, kita sudah bersikap tidak benar, maka ketika kita menghadapi hal-hal yang besar, itu akan jadi fake, itu akan jadi kemunafikan, bukan ketulusan. Yang ada adalah hanya bentuk namanya pencitraan, supaya kita dianggap rohani, supaya kita dianggap baik oleh orang lain, supaya kita dianggap hebat. Jadi hal yang kecil, hal-hal yang sepele, masalah-masalah yang sepele dalam kehidupan kita, itu menjadi sangat penting untuk menjadi atensi kita, untuk bisa kita perhatikan. Karakter yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, yang sudah menjadi naluri atau kebiasaan. Nah, saya tangkap begini, di dalam Matius 25 ayat 36 sampai 43 begini. Ketika ada diskusi gitu ya, Tuhan Yesus dengan murid-murid dan orang yang ada di situ. Saya ambil potongan di 25-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Di bawahnya, ditanyakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, jadi orang-orang yang dianggap benar oleh Tuhan akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah atau kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Orang-orang benar ini ketika melakukan kebaikan, dia tidak sadar sedang melakukan kebaikan karena itu naturally, itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang aku nggak merasa berjasa kok untuk melakukan hal ini gitu. Ah, biasa-biasa aja. Nggak hitung-hitungan. Ah, sudah seharusnya begini. Justru kalau dia tidak lakukan itu aneh buat dia. Bila manakah kami melihat engkau menjadi sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang kami memberi engkau pakaian. Di ayat 25, ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang nggak dianggap begitu ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, orang-orang benar yang sudah mengalami perubahan akal budi, melakukan segala sesuatu karena kasihnya, bukan karena pamrihnya. Karena memang hatinya penuh dengan kasih. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Apa yang dilakukan bukan pencitraan lagi. Dia nggak sadar kok. Dia lakukan hal-hal yang baik. Masa sih? Iya, waktu itu kamu tolong saya ya. Yang mana ya, kapan ya? Dia tidak mengingat prestasi-prestasinya, berbuat baik itu sebagai sesuatu yang harus dibanggakan. Karena dia menganggap itu biasa-biasa aja. Tetapi ada orang-orang yang memang sebetulnya tidak tulus hatinya, seperti berdagang gitu loh dengan Tuhan. Oh, kalau saya dapat lakukan ini, saya akan dapat ini dari Tuhan. Atau orang-orang fasik akan bilang, oh, saya boleh ya Tuhan ya, saya tetap begini ya, nanti saya sumbang banyak begitu. Saya akan bantu ini itu. Dan nggak sedikit loh yang begitu. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan akal budi. Mengasihi Tuhan dengan ketulusan. Dengan cinta kasih. Itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang berjalannya ya biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang dirancangkan begitu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter dalam kehidupan kita. Nah, ujian kemurnian karakter itu bisa melalui relasi dengan sesama dan kekuasaan atau kekayaan yang diberi. Hubungan inner circle artinya kekerabatan antara suami istri, orang tua anak, mertua mantu, itu sebenarnya ujian yang paling basic. Bersyukur kalau Tuhan berikan kehadiran orang-orang atau pasangan hidup kita, kita punya anak, kita punya mantu atau mertua, itu Tuhan bisa pakai untuk bisa mendidik kita. Bisa juga menguji kita. Kalau kita mau introspeksi begitu ya. Apakah ketika kita merespon setiap peristiwa dalam kehidupan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Suami istri. Itu bisa bagaimana, saya lihat begini, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan sangat menghargai pasangan hidup kita. Kita akan menyadari bahwa pasangan hidup kita adalah menjadi penolong kita untuk bisa menjadi lebih baik.
kita bisa mengerti makna dari apa arti kesetiaan, apa arti mengasihi. Banyak hal begitu. Tetapi yang ada adalah ketika hubungan suami istri, semua diawali bilang, kenapa kamu menikahi orang itu? Karena saya mencintai dia. Sebetulnya itu belum teruji. Kenapa? Karena belum banyak problem hadir dalam kehidupan. Ketika tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, biasanya 5 tahun pertama adalah masa-masa krusial. Dua pribadi punya karakter berbeda, punya orientasi berbeda, mau tiba-tiba jadi satu rumah, satu kamar, satu kehidupan. Konflik ego terjadi di situ. Dari masalah-masalah yang sepele, itu bisa jadi besar begitu. Masalah-masalah sepele, ketika timingnya nggak pas, bisa jadi meledak dan berujung pada perceraian. Bisa kejadian begitu. Orang tua dan anak. Saya bersyukur ketika Tuhan anugerahkan anak, akhirnya saya bisa memahami dari setiap kejadian gitu. Bagaimana cinta Bapa kepada kita umatnya. Kalau boleh, orang tua itu lebih baik kalau misalkan anak sakit, saya aja yang sakit. Anak saya aja yang sehat. Saya bisa jadi paham ketika misalkan kepercayaan, kesempatan yang sudah diberi kepada anak tiba-tiba dikecewakan. Kepercayaan itu dirusak, saya juga jadi paham. Tetapi ketika dia menyadarinya dan dia minta maaf datang, saya tuh nggak kuasa untuk menolaknya. Karena apa? Kasih saya lebih besar daripada kesalahannya. Tetapi saya ingin bahwa dia tidak melakukan hal yang sama lagi, karena itu akan mencelakakan dia. Bukan menguntungkan saya, tapi demi masa depannya. Akhirnya saya bisa belajar dari situ. Mertua dan mantu. Akhirnya saya bisa paham tentang makna kalau menikah, suami dan istri menjadi satu daging dan keluar dari rumah orang tuanya. Kenapa? Problem jadi muncul di situ kalau kamu masih ada di situ. Tapi di situ kita belajar bagaimana bisa menghargai mertua, menghargai orang tua, mengasihinya. Tapi juga belajar juga bagaimana kita nggak masuk terlalu dalam kehidupan orang lain. Lewat contoh-contoh kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika ujian itu, ketika kita diberi kesempatan, diberi kekayaan, diberi kekuasaan. Karena bisa jadi seseorang itu belum tentu baik, karena kesempatan berbuat jahatnya aja belum ada. Kalau kita perhatikan kasus-kasus yang penembakan polisi, ketika sang jenderal masih biasa-biasa saja, dia aktif dalam pelayanan di gereja. Lalu ketika dia mulai, saya nggak ngerti karena pergaulan atau gimana, mulai naik, dan uang menjadi tuannya, dia bisa atur sana, atur sini, atur sana, sampai akhirnya membunuh orang karena berbagai macam alasan. Kalau Pak Ahok bilang, kalau kamu pengen tahu tentang karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Dan Tuhan akan memurnikan karakter kita lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup. Seringkali karena kita tidak mau meluangkan waktu atau menyediakan usaha
untuk melakukan introspeksi, peristiwa-peristiwa hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita terluput begitu. Padahal itu paket-paket yang Tuhan sedang berikan kita untuk mendidik kita. Kan tadi dikatakan di atas bahwa Tuhan berperkara dalam segala sesuatu. Ya, kalau masalahnya kecil tidak berat, itu mungkin ya lewat miss gitu pelajarannya kita dapat gitu, kehilangan gitu. Tapi kadang-kala ada masalah-masalah berat, peristiwa dalam kehidupan kita yang terjadi, memukul kita, tetapi karena kita tidak mau merendahkan hati, melakukan introspeksi, justru akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan peristiwanya, kita nggak dapat pelajaran apa-apa, sehingga kerohanian kita tidak bertumbuh. Itu suatu hal yang sangat disayangkan. Nah, sikap sepele pada diri sendiri yang harus diperhatikan. Hal-hal sepele yang seringkali mungkin kita luput. Yang pertama, ini yang fatal. Tidak mau mengakui kesalahan. Tahu salah, tapi tidak mau mengakui. Artinya kesombongan di situ. Nah, apalagi minta maaf ke orang lain. Dengan alasan gengsi, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Ini sering juga nih terjadi di suami dan istri. Udah ngotot-ngotot, di belakangan tahu bahwa kesimpulannya, analisanya ternyata salah. Tapi gengsi dong. Untuk mengakuinya itu, dia diem aja. Sementara perkataan-perkataannya ketika terjadi perseteruan, pertengkaran, sudah menyakiti hati pasangannya. Ada luka di situ. Padahal dia yang salah. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan pasti sudah ingatkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita bahwa ini loh kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Kita harus belajar untuk melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Dulu saya berpikir, aduh pengen juga ya dengar suara Tuhan yang audible begitu. Ternyata faktanya adalah bahwa dalam kehidupan saya, Tuhan seringkali bicara dalam hal memberi pengertian, pemahaman, lewat apa yang saya lihat, apa yang saya baca, apa yang saya dengar. Tuhan memberi pengertian. Dan seringkali saya takjub dengan itu. Mungkin kalau kita sering berbantahan, kita berkeras hati, tidak mengakui kesalahan kita, maka kita menjadi bebal begitu ya. Ketika sudah bebal, nurani kita jadi tumpul. Ditegur dengan dosisnya rendah, kita nggak dengar, makin lama dosisnya dinaikin, seperti obat, nggak dengar juga. Atau tepatnya tidak mau tahu. Nah, kalau kita lakukan ini kepada orang lain, gitu ya, yang terjadi adalah kita akan kehilangan orang-orang kita cintai. Padahal kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Karena kita selalu berinteraksi. Yang kedua, tidak mau menerima kegagalan, lalu berputus asa. Di dalam hidup kita harus bikin perencanaan. Lalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan, nyatakan rencana kita, lalu mohon pimpinan Tuhan. Bisa jadi Tuhan mengkoreksinya. Atau Tuhan rencana ini bagus karena itu memang diinspirasikan dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah lakukan, kita evaluasi.
lalu perbaiki. Nah, kegagalan seringkali membuat kita sadar bahwa kita tidak mampu sendirian. Jadi kegagalan itu hal yang wajar kok dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang sepele, kadang-kadang kita sudah bikin perencanaan, baik, tapi kok miss ya. Kita punya pengalaman, kita bikin perencanaan, kita lakukan, gagal. Kok miss ya? Ternyata memang kita manusia yang sangat terbatas. Di dalam kegagalan itu, kalau kita renungkan bahwa kita memang sungguh-sungguh harus bergantung kepada Tuhan. Karena memang kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kita nggak mampu begitu. Jadi kegagalan itu ada baiknya, supaya kita bisa tetap rendah hati. Lalu perbaiki. 3, terlalu memikirkan opini pihak lain. Nah, ini juga kelihatannya sepele, tapi seringkali kita lebih dengerin gitu. Bukan berarti kita harus ignore, harus mengabaikan pendapat orang lain, tapi kadang-kadang kita terlalu memberi bobot terlalu besar terhadap pendapat orang lain, sementara kita kan nggak bisa menyenangkan semua orang. Nah, tidak semua orang di sekeliling hidup kita itu memang punya niat yang baik. Kepada anak-anak gitu ya, kadang-kadang kalau kita kasih nasihat gitu ya, mereka nggak langsung dengerin kita kami sebagai orang tuanya dalam memberi nasihat. Apakah saya kesel, marah? Ya ada mungkin, tapi saya nggak marah-marah. Saya sudah lakukan, memberi nasihat, tapi mungkin sometimes, kadang-kadang mereka lebih dengerin orang lain. Nah, saya ingin juga mereka, anak-anak itu belajar bahwa tidak semua orang di luaran sana sebaik orang tua kamu. Ketulusannya berbeda. Mungkin begitu. Jadi, ketika mereka lebih dengerin temennya, lalu mereka lakukan itu dan mereka gagal, saya melihat kegagalan itu adalah pelajaran yang baik. Bahwa dunia ini tidak seindah apa yang ada di rumah. Kalau kondisi rumahnya indah. Maksudnya, suasana rumahnya sangat kondusif. Karena beberapa, ya namanya juga anak-anak yang merasa bahwa orang tua saya terlalu melarang ini, itu, pengennya bebas. Kita sebagai orang tua harus memahami bahwa kemampuan mereka untuk berpikir karena pengalamannya belum banyak, iya, mereka bisa berpikir begitu. Dulu saya juga berpikir gitu, tapi ketika kita sudah menjadi orang tua, kita baru paham, oh ternyata begitu. 4, hal-hal sepele juga nih, selalu menunda-nunda mengambil keputusan dan bertindak. Ada banyak alasan kalau kita mau cari-cari, kenapa kita suka menunda-nunda. Sering menunda-nunda. Nah, dapat menyebabkan kita kehilangan banyak kesempatan. Termasuk dalam hal pertumbuhan rohani. Ada orang-orang bilang, wah nggak apa-apa lah, muda senang-senang, muda foya-foya, tua masuk surga. Mana ada begitu? Yang ada ketika kita masih muda, banyak melakukan kesalahan, mengikuti keinginan diri sendiri, ada banyak harga yang harus dibayar. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, perjuangan yang mengatasi pikiran, kehendak daging, itu berat. Dan kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu masih ada. Jangan sampai ketika kita terus menunda-nunda melakukan hal yang baik, entah itu menyenangkan orang tua, berbuat baik pada sesama, melakukan
pelayanan, memperbaiki diri, tiba-tiba kita harus check out. Nggak punya kesempatan itu lagi. 5. Selalu merasa kurang. Kita tidak merasa bersyukur dengan apa yang kita raih. Ketika kita selalu merasa kurang juga akan membuat kita tidak bisa menghargai hasil dari setiap proses. Tidak semua hal yang kita lakukan itu pasti berhasil. Kalau saya sekarang lebih pada melihat prosesnya. Kenapa? Andai kata saya berhasil, keberhasilan saya itu tidak dibawa mati. Ketika berbisnis, berhasil, sukses, jaya, punya banyak hal gitu, itu nggak dibawa mati. Apalagi kalau keberhasilan kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang kompromistis. Hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak inginkan. Kita akan mendapatkan kebanggaannya semu, kesenangannya semu, kebahagiaannya semu. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan tuh tahu loh, ukuran takaran kita yang pas buat kita, supaya kita buat happy. Dengan catatan, kalau kita mau bersyukur. Saya kadang-kadang deg-degan juga ketika Tuhan memberi kepercayaan besar, memberi berkat banyak, saya deg-degan. Kenapa? Karena di setiap hal yang besar dan banyak itu, ada hal-hal juga yang harus kita berikan perhatian supaya itu tidak menjadi jerat buat kita. Orang yang pintar seringkali bisa menjadi sombong di bidang apapun, termasuk di bidang rohani. Banyak hal-hal yang tahu mengenai teologi, ujung-ujungnya malah nggak percaya akan Tuhan. Aneh banget, dan itu nggak sedikit juga. Banyak orang-orang yang tadinya hidup sederhana, lalu diberikan posisi jabatan kekayaan, akhirnya terjatuh. Kenapa? Karena lebih fokus pada dirinya sendiri. Jadi, proses itu penting. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, selalu menanyakan apa yang harus saya lakukan. Sekalipun mungkin pikiran kita tahu ya, ini yang akan harus saya lakukan. Tapi itu terus kita harus bersikap bahwa kita harus menundukkan diri. Karena apa? Kalau nggak begitu, kita itu akan menjadi sesuatu yang berjalan otomatis. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Proses penting. Hasil serahkan pada Tuhan. Beberapa sikap sepele kepada orang lain yang harus dihindari agar hubungan dapat berlangsung dengan baik dan langgeng. Nah, banyak orang nih memberi nasihat tanpa diminta. Tidak selalu niat baik diterima dengan baik dan dirasa nyaman. Terkadang orang punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Seperti apabila seseorang melakukan kesalahan, mereka butuh waktu untuk introspeksi dan merenungkannya. Jangan cepat-cepat intervensi begitu, apalagi orang itu sudah dewasa. Alih-alih diberi nasihat gitu. Kecuali kalau dia tanya kepada kita. Sebaiknya jadilah pendengar yang baik. Ini akan membantu kita belajar berempati dan menempatkan diri kita pada posisi lawan bicara kita. Berilah pendapat hanya saat diminta. Ke pasangan hidup juga begitu. Ke anak yang sudah dewasa juga begitu. Apalagi anak kita yang sudah menikah dan punya keluarga. Kadang-kadang kita nggak merasa nyaman. Setiap hal dicampurin terus gitu. Apalagi sudah berkeluarga gitu ya. Jadi itu juga saya akhirnya belajar, nggak enak ya rasanya begitu ya.
Tapi di situ saya belajar, one day ketika anak saya menikah, saya harus bersikap seperti itu. Walaupun niat kita mungkin bagus, tapi tahan diri. Ikut campur urusan orang lain. Dengan selalu ikut campur urusan orang lain, pasti saja hal ini akan menghancurkan kebahagiaan kita. Sebab terlalu ikut memikirkan masalah tersebut yang tidak terjadi pada kita. Lebih baik mulai saat ini, sebab terlalu ikut memikirkan masalah yang semestinya tidak perlu untuk kita pikirkan. Tidak jarang membuat hidup kita juga terasa rumit dengan sendirinya. Karena kita involve terlalu dalam, kita jadi ribet sendiri begitu. Padahal itu bukan bagian kita. Bisa jadi karena kita nggak belajar mungkin ilmu konseling. Nah, kalau setiap konselor itu terlibat sepenuhnya secara pikiran dan perasaan dan terbawa dalam kehidupan kita, bisa jadi itu malah jadi beban tambahan dan keluarganya malah kacau kok konselor begitu ya. Oleh karena itu, agar hal itu tidak terjadi padamu, lebih baik mulai saat ini kita harus berhenti ikut campuran urusan orang lain. Nggak usah terlalu kepo juga gitu. Nah, yang ketiga, perihal pinjam-meminjam, sesuatu yang sering terjadi, bukan soal nilai barangnya, tapi soal kepercayaan. Saya punya teman gitu, aku pinjem dong kak, aku ini, dan 1 kali, 2 kali, nggak pernah dibalikin gitu. Lama-lama kita udah nggak percaya lagi. Jadi walaupun kalau saya mau tolong dia, sorry saya nggak bisa pinjemin, saya kasih aja, nggak usah dibalikin. Karena saya tahu dia nggak bisa menjaga janjinya. Meleset 1-2 kali oke. Tapi kok terus-terusan begitu, lama-lama ketika kalimat saya pinjem ya, itu sama aja saya minta. Lebih baik ngomong gitu, saya minta. Karena emang udah nggak niat untuk ngembaliin. Suka menyela pembicaraan orang lain. Nah, kenapa kita suka menyela sih sebetulnya? Karena ketika orang lain ngomong, kita udah punya pikiran sendiri gitu loh. Kita nggak mau mencoba untuk menyelami pikiran orang lain, apa yang ingin disampaikan. Karena kita udah bikin skenario sendiri. Nah, sehingga belum selesai, kita udah potong. Sometimes orang-orang itu ingin didengarkan. Belum tentu kita bisa kasih solusi, tapi mereka ingin didengarkan. Berjanji namun mengingkari. Nah, ini juga sering juga. Lebih baik jangan bikin janji. Atau tidak cepat mengiyakan kalau orang lain minta. Seringkali kita tidak kuasa untuk menolak supaya itu menyenangkan hati orang lain. Tapi ujungnya belakangnya kecewa kalau kita tidak bisa menepatinya. 6. Selalu menuntut yang sempurna dari orang lain. Ini juga perkara yang seringkali jadi merepotkan. Kita ingin orang lain, termasuk pasangan kita, orang lain itu bertindak seperti yang kita inginkan. Seperti standarnya kita. Kalau Tuhan ingin kita sempurna, itu tujuannya baik. Tapi kalau kita ingin orang lain sempurna sesuai dengan ekspektasi kita, kemungkinan kita akan mendapatkan kekecewaan. Yang ketujuh, bercanda berlebihan. Nah, seringkali karena sudah dekat gitu ya, semua jadi bercandaan. Gitu. Belum tentu hal-hal yang menurut kita lucu, buat orang lain lucu. Kita perlu sensitif gitu. Kita perlu membaca situasi, membaca ekspresi begitu. Supaya kita tahu orang ini nyaman nggak ya. Oke, itu hal-hal yang harus kita hindarkan. Renungannya dari semua ini adalah respon terhadap masalah yang sepele seringkali menjadi cerminan dari buah pertumbuhan rohani seseorang. Karena respon itu instan.
apa yang ada di dalam dirinya itu keluar. Belum sempat dipikirin panjang. Karena keluar dengan spontan dari sikap hati yang mencerminkan karakter seseorang. 2, Tuhan mendidik kita melalui berbagai macam peristiwa dalam hidup, agar kita diubahkan dalam akal budi, menjadi sempurna seperti yang diinginkannya. 3, penting, kesempatan tidak selamanya hadir, dan kita tidak tahu kapan batas waktunya. Bersyukurlah dengan atas setiap kesempatan dan pribadi yang dihadirkan dalam kehidupan kita, yang dipakainya untuk membentuk kita. Oke. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan?